terutama di tanggal 3, kami sudah mulai dengan mengawali sedikit dari sisi awal, dan saya share itu di dalam YouTube itu ada. Jadi kemudian sudah mulai dengan saya katakan kita mulai tidak dari khusus kitab Wahyu untuk kesempatan-kesempatan awal, tidak mulai pasal per pasal. Nanti kita akan masuk ke situ, tetapi saya sengaja masuk mulai topik per topik, dan topik-topik yang saya anggap paling penting, ya, paling vital. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita ikuti, terutama lewat medsos, ya, lewat YouTube, dengan semangat. Tetapi ada banyak yang menurut Alkitab ada yang masih kurang pas, ada yang masih kurang lengkap. Jadi supaya tidak membingungkan, inilah masa kita mulai bergerak, ya. Inilah masa supaya kita boleh mendapatkan satu sudut pandang yang benar dan tepat sesuai perkataan-perkataan firman. Jadi berkali-kali saya katakan, Alkitab sebagai firman Allah tidak membutuhkan asumsi-asumsi manusia dengan cara-cara yang berusaha menafsirkan atau mencocokkan. Tetapi jikalau tidak mendapatkan dasar dari penjelasan Alkitab atau firman Allah, dan kalau bisa itu memakai aturan firman 2 atau 3 saksi, satu perkara sah. Jadi kuat. Jadi firman Allah itu akan saling melengkapi dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi di sini kita akan lihat benar-benar tidak gegabah, dan tentu seperti doa-doa kita, pewahyuan Tuhan masih berlangsung terus. Kita belum dapat pada satu titik akhir. Tetapi sekaranglah masanya Tuhan mulai memberikan kebenaran-kebenaran atau pewahyuan dengan hikmat Allah kepada orang-orang yang merasa haus dan lapar, ingin dan rindu memahami. Supaya apa? Dengan tujuan bukan hanya untuk mengisi otak atau pengetahuan, tetapi dengan tujuan bisa mengubah kehidupan kita, ya, mengubah kehidupan kita sesuai dengan standar ilahi, di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sesuai kehendak Tuhan dari awal menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang paling mulia di atas segala-galanya, bahkan di atas malaikat. Untuk itulah tugas kita. Ada satu poin yang mungkin saya mau singgung walaupun kita belum bicara banyak, bahwa sejak awal, ya, sejak dunia belum diciptakan, pertarungan atau permusuhan itu sudah terjadi antara Allah dan malaikat yang jatuh, yaitu Lucifer yang kita sebut iblis atau setan. Dan itu berlangsung terus pada waktu manusia belum berdosa. Di Taman Eden, tanpa dosa, iblis pun berusaha untuk menjatuhkan manusia karena itu saingannya. Dan dia berhasil. Tetapi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan solusi. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal, kata firman Allah. Kehendak Tuhan akan terpenuhi 100%. Nah, waktu berjalan terus dalam dimensi waktu. Tetapi satu saat waktu akan berakhir. Dan kalau saya dan saudara boleh diizinkan Tuhan dalam kedaulatannya, boleh lahir di zaman ujung akhir zaman ini, itu bukan kebetulan. Walaupun kita mungkin yang sudah mulai berusia dalam kategori lansia, tetapi bila Tuhan masih mengizinkan kita hidup, itu berarti Tuhan punya rencana. Dan salah satu yang saya semakin bergairah dengan kebenaran-kebenaran firman adalah apa? Ketepatan.
apa yang dinubuatkan, baik di perjanjian lama lewat nabi-nabi, maupun di perjanjian baru lewat rasul-rasul. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sewaktu dia datang ke dunia ini, berbicara juga tentang saat dia akan datang pada kedua kali. Jadi tidak ada keraguan. Secara logos kita membaca. Dan kita membutuhkan rema, pewahyuan dari Tuhan untuk supaya kita memahami dari sudut pandang ilahi. Sebagaimana Yohanes saya katakan dalam pertemuan yang lalu. Dia melihat pewahyuan di kitab Wahyu khususnya. Itu sejak pasal 4, itu bukan dari bumi, tetapi dari sorga. Rohnya naik ke sorga. Allah membawa dia ke sorga. Supaya dia boleh melihat. Dia boleh melihat dari sudut pandang ilahi. Kita pun dalam memahami arti atau makna dari apa yang dilihat oleh Yohanes, perlu sekali kita selalu memposisikan diri dari sudut pandang ilahi. Bukan dari sudut pandang manusiawi, bukan dengan teori-teori manusia, tetapi dari perkataan-perkataan Allah yang kita boleh baca di dalam Alkitab sebagai firman Allah. Dan firman Allah tidak perlu dilengkapi dengan buku-buku dari manusia, pendapat-pendapat manusia. Tetapi yang kita bicarakan, yang kita sharingkan di setiap pertemuan kita adalah apa yang dikatakan Allah lewat penjelasan firman. Jadi, ada 2 topik besar yang sudah mendahului, walaupun itu akan terus-menerus akan mau atau tidak terkait dengan apa yang akan kita bicarakan, karena itu merupakan puncak peristiwa-peristiwa yang sedang digenapi dan yang akan mencapai puncak penggenapan di hari-hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nah, di sini kalau yang lalu saya sempat memberikan satu garis petanya, ya mungkin banyak di aliran tertentu dikatakan peta zaman dan sejenis istilah itu. Jadi menurut Alkitab, dan itu semua adalah perkiraan angka. Ya, jadi tidak ada eksakta. Jadi kalau kita selalu mengatakan bahwa yang kemarin ya, yang diagram yang lalu, itu dari Adam sampai kedatangan Tuhan ya. Bahkan dari penciptaan kejadian. Sebenarnya Alkitab kalau dibilang poin garis besar atau rangkumannya, summary-nya, itu kejadian 2 pasal di kejadian dan 2 pasal di kitab Wahyu, itu awal dan akhir. Jadi sebenarnya pandangan umumnya, itu kita bisa lihat awal sejak dunia diciptakan, bahkan di situ tersisip bagian sebelum dunia diciptakan, sampai pada yang kita sebut akhir zaman, bahkan menembus kekekalan, ya, menembus zona kekekalan. Nah, di sini kita akan lihat dari apa yang kita sudah bicarakan. Saya sudah berbicara dari pertemuan pertama, 2, dan 3. Itu pertama dari Wahyu pasal 7. Ya, Wahyu pasal 7. Dan minggu lalu saya berbicara dari Wahyu pasal 14. Di situ ada perbandingan. Jadi di Wahyu pasal 7 kita bertemu dengan jumlah 144.000 orang Yahudi. Kemudian di situ juga ada satu kelompok yang sangat besar jumlahnya sehingga disebut tak terhitung banyaknya. Sedangkan minggu lalu waktu kita bicara tentang penuaian akhir zaman, ya, jadi kalau di pertemuan pertama dan kedua saya sudah menyentil atau mulai berbicara masuk pada satu masa yang kita sebut dan Alkitab yang menyebutkannya masa kesusahan besar. Ya. Jadi semua ada patokannya adalah di masa itu. Yang Alkitab sebut periode itu berlangsung 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari.
Nah, sedikit sebelum kita masuk di dalam topik malam ini yang saya beri judul 2 perempuan dan 2 kota. Ya. Tetapi semua tidak bisa lepas dari soal masa dan waktu. Jadi kita penting melihat kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam penjelasan firman. Supaya kita benar-benar memiliki sudut pandang yang tepat dan benar. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membaca 2 ayat yang sangat juga populer, saya tahu, tetapi mulai ada penajaman di sini nanti. Jadi Efesus pasal 5 ya. Malam ini kita mulai mengawali Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang cukup populer, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Baru kita akan pindah ke 1 Tesalonika 5, 3 ayat lagi di situ kita baca, 1 sampai 3. Jadi di Efesus ada 3 ayat, di Efesus 5, 15 sampai 17. Kemudian 1 Tesalonika 5, ayat yang ke 1, 2, 3. Saya minta tolong Bro Harold untuk membaca Efesus 5, ayat 15 sampai 17. Ya. Jadi supaya kita ada interaktif lah. Efesus 5 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi ayat-ayat ini tidak perlu ditafsirkan. Dia berbicara apa adanya. Ya. Jadi dia katakan sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Kalau kita melakukan itu, kita bukanlah orang bebal, tetapi orang arif atau bijaksana. Caranya juga, walau salah satu adalah memperhatikan hidup kita. Kalau di Injil Lukas yang pernah kita singgung ayat itu, pasal 21, ayat 34, dia katakan, jagalah dirimu. Ya, jagalah dirimu. Itu orang arif, orang bijaksana. Unsur lain adalah apa? Mempergunakan waktu yang ada. Jadi benar-benar bijaksana di dalam menggunakan waktu. Waktu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan kasih kepada manusia. Tidak melihat dia dari latar belakang apapun, kita memiliki waktu yang sama. 1 hari 24 jam. Tidak melihat latar belakang. Tuhan dalam keadilan yang sama. Tetapi cara orang menggunakan waktu itu bisa berbeda-beda. Ya, dari hal-hal duniawi saja kita melihat salah satu unsur adalah mereka yang sukses, mereka yang tahu menggunakan waktu dengan benar. Apalagi kalau kita bicara tentang harta sorgawi, ya, harta sorgawi, kesuksesan ilahi. Nah, di sini dikatakan kita perlu menggunakan waktu, apalagi kita sadari bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, adalah jahat. Sedangkan di 2 Timotius 3 ayat 1 ayat terkenal dikatakan hari-hari ini sukar. Jadi kita sementara hidup di masa sukar dan hari-hari yang jahat. Itu Tuhan kehendaki. Tuhan tidak mau kita bodoh. Tetapi kita perlu selalu mengusahakan. Ya, seperti malam ini ada usaha kita, ada effort.
Ya, kita mau rindu mengerti kehendak Tuhan dari firman-Nya. Ya, kita memiliki niat yang sama, motivasi yang sama. Dan saya sudah katakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah di masa yang tepat. Dan tidak semua orang memiliki minat. Ya, saya sudah jelas dalam perjalanan hidup udah melihat, ya, sebenarnya nasib akhir daripada keselamatan dan kemuliaan yang akan kita terima itu sangat ditentukan tentu dari pihak Tuhan, tetapi respon manusia itu sangat menentukan. Free will kita sangat menentukan. Ya, jadi di sini Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam rencana kekal Allah, kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Ya. Dalam konteks kebenaran, sesuai topik utama atau tema utama yang saya berikan di dalam grup SOM atau komunitas SOM kita ini adalah menjadi atau mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Itu yang tertinggi. Tujuan dan rencana Allah tidak ada yang lain. Ya. Tetapi sukses ilahi adalah menjadi mempelai. Jadi target kita adalah target yang benar-benar sesuai rencana Tuhan. Atau kita memposisikan diri sejajar, selaras dengan kehendak Allah dari semula. Ya. Di sini, saya mengawali bagian ini, walaupun saya tahu, hampir semua mungkin tahu ayat ini, tetapi ini sikap yang perlu kita ambil. Nabi Daniel pernah berkata, kondisi akhir zaman, situasi akhir zaman, tidak dimengerti oleh orang-orang fasik. Nah, orang fasik itu apakah bukan orang Kristen? Ada banyak orang Kristen yang fasik. Apa definisi orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang yang tahu Yesus akan datang. Lihat dari tanda-tanda orang-orang yang non-Kristen pun mereka menyadari bahwa sepertinya hari kiamat semakin dekat. Itu bahasa umum, bahasa universal. Banyak orang yang tahu tetapi dia tidak menyediakan diri. Dia tidak merespon dengan benar. Nah, disinilah kita rindu komunitas kita yang tidak banyak, ya, tidak banyak. Saya banyak kali katakan yang akan menjadi mempelai memang tidak banyak. Tetapi sesuai firman Allah, yang masuk dalam kesusahan besar justru tak terhitung banyaknya. Apakah benar kalau kita melihat kondisi dunia dan gereja hari ini atau jemaat? Ya, masuk akal. Ya, akal sehat kita mengaminkan. Ya, kalau saudara Kristen kebanyakan itu masih sangat bergairah dengan dunia, masih terpukau dengan kemajuan dunia, juga masih banyak perhitungan tentang krisis bagi dunia. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang benar-benar berakar, ya, berakar, itu tidak akan ada kegoncangan. Ya. Zaman kita ini ke depan akan terjadi dua hal, positif dan negatif. Dan dua-duanya akan semakin hari semakin mencapai puncak. Ya. Semakin hari, saya pakai istilah semakin matang. Apa itu? Guncangan dunia. Guncangan dunia ini akan semakin hari semakin besar. Tetapi di satu sisi juga kebangunan rohani, ya, dengan tujuan menyelamatkan, menyadarkan manusia itu juga akan lebih besar lagi. Jadi ada dua jalur, ya, ada dua gerakan yang bergerak terus untuk mencapai akhir. Dan sepertinya waktunya sudah semakin dekat. Sudah berawal dari peristiwa-peristiwa yang jelas. Minggu lalu saya sempat membaca 1 Korintus 10 ayat 32. Di situ di hadapan Tuhan manusia terbagi dengan 3 kelompok. Yaitu Yahudi, non-Yahudi atau bangsa-bangsa,
dan jemaat Tuhan. Itu kata 1 Korintus 10:32. Jadi penggenapan itu akan menyisir 3 kelompok ini. Dan dia berjalan itu berbarengan. Jadi kalau saudara perhatikan, penggenapan-penggenapan yang sementara terjadi atas orang Yahudi di Israel, ya, dan memang puncak peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Tuhan sampai kedatangan Tuhan akan terjadi di Israel. Kata firman. Zakaria katakan Yesus datang akan berpijak kakinya di mana? Di Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun? Itu Bukit Zaitun ada di Israel. Ya, di Yerusalem. Jadi menjadi pusat penggenapan ada di sana. Ya, itu penggenapan khusus bagi orang-orang Yahudi. Tetapi juga ada penggenapan kepada non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia ini, mereka juga akan menggenapi semua yang tertulis dalam firman Allah. Karena Tuhan sudah menuliskan itu dalam kemahatauannya yang tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan kita tidak hidup di dimensi waktu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena Tuhan menghendaki demikian, tidak. Itu karena apa? Maha taunya Tuhan. Maha taunya Tuhan, Tuhan sudah berikan. Dan juga secara khusus penggenapan itu akan menyisir yang paling menjadi pusat rencana Allah, yaitu jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan itu kalau dikatakan pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, itu berarti ada 2, termasuk orang-orang Yahudi yang percaya dan orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi bukan hanya non-Yahudi, tapi orang-orang Yahudi yang disebut Yahudi Mesianik. Mereka percaya Yesus adalah Mesias. Walaupun sebagian besar sampai hari ini, sampai detik ini, sebagian besar orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus yang sudah datang hampir 2000 tahun yang lalu itu benar-benar Mesias. Tetapi ada satu waktu, ya, di depan mereka akan diberikan kesempatan sehingga mata mereka terselek. Oh, mereka sadar. Tetapi ada bagian orang-orang Yahudi, ya, sekian banyak hari ini yang sudah memang percaya. Mereka tergolong apa? Jemaat Tuhan. Ingatlah, saudara dan saya sebagai orang percaya non-Yahudi, bahwa kekristenan, ya, kita sebagai orang Kristen, kekristenan awal sebenarnya itu orang Yahudi. Ya. Orang Kristen pertama itu bukan orang Indonesia, bukan orang Chinese, ya, tetapi orang Yahudi. Ya, 12 murid orang Yahudi. Di situ hanya bercampur, saya katakan itu Dr. Lukas, ya. Tetapi di dalam dia masuk golongan Yahudi walaupun dia secara lahir bukan orang Yahudi, tetapi sudah dianggap seperti orang Yahudi. Juga ada Cornelius, ya, itu awal-awal. Tapi sebagian besar, ya, yang Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat itu Yahudi. Dari seluruh kolong langit, ya, diaspora, ya. Yahudi diaspora yang saat itu datang untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, kalau saya dan saudara juga sebagai orang Indonesia, kita tergolong sebagai jemaat Tuhan. Kita memiliki penggenapan-penggenapan ilahi secara khusus, ya, spesifik, istimewa. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja di setiap zaman. Ya, di zaman nenek moyang, di zaman hukum, di zaman anugerah, Tuhan bekerja berbeda-beda. Tetapi dengan tujuan satu, yaitu menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Dan kita yang hidup di penghujung akhir zaman ini, yang rasanya tidak akan lama lagi, ya. Tidak akan lama lagi kita akan melihat penggenapan, bahkan kita akan mengalami, bukan hanya melihat, mengalami. Jadi betapa penting kita siap. Nah, di papan sini saya ingin mendayamkan, mengulangi supaya walaupun saya tahu saudara sudah cukup menangkap selama ini, nanti akan ketahuan nanti pada waktu
buka bagian pertanyaan ya. Tapi sebelum saya memberi sekilas penjelasan yang ada hubungan dengan gambaran yang di papan ini, saya ingin minta tolong Pak Jeffrey Umpung untuk membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Boleh Pak Jeff? Audio mungkin, audio. Ya Pak Jeff. Ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Ada judul berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa. Zaman dan masa. Ada di dalam terjemahan lain ini bilang zaman dan waktu. Terus? Ya. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, berarti Tuhan mau kita tahu. Ya. Firman Ya, Allah yang terkenal bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu hari, jam, waktu yang tepat Tuhan datang. Itu benar. Harga mati. Tetapi tentang masa dan waktu atau satu periode, Alkitab katakan Tuhan mau kita tahu. Bukan kita tidak tahu. Dan orang-orang yang bijaksana lah, ya, yang arif tadi, yang tahu menilai waktu, dia pasti tahu. Saya percaya kita semua memiliki hati dan pikiran yang ingin tahu. Terus Pak, terakhir. Ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Amin. Jadi Tuhan memberikan informasi yang cukup di 3 ayat ini. Jadi di sini Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, juga kepada kita malam ini, kepada setiap orang sebenarnya, kepada setiap manusia, seharusnya kita memahami atau mengerti tentang zaman dan waktu, zaman dan masa. Pertama kita harus sadari kita hidup di zaman apa. Ya, sebagai orang-orang yang dilahirkan di masa ini. Walaupun ada generasi-generasi hari ini ya, dalam istilah, kalau saya termasuk mungkin dengan Pak Ben dan siapa itu bisa generasi apa, baby boomers. Mereka bilang baby boomers ya kita. Kemudian ada generasi Gen X ya, Gen X, Gen A, Gen Z ya, Gen Z sekarang. Itu pun udah lumayan gede. Ya, kalau cucu saya yang masih ada SD itu Gen Alpha ya. Sudah sampai Gen Alpha, bahkan ada yang sampai Beta hari ini. Kita lihat. Nah, di sini benar-benar kita menyadari bahwa kita benar-benar adalah generasi di ujung akhir zaman. Ya. Saya sudah katakan, zaman akhir itu telah bermula dari zaman gereja atau yang disebut zaman Roh Kudus. Kita perlu tahu. Nah, di sini saya akan menghubungkan ya, dengan apa yang saya tulis di papan ini ya, walaupun mungkin saya sudah sengaja kirim ke grup juga ya. Di sini saya sengaja memakai langsung ya, tidak lagi berbicara banyak masa lalu, tetapi kita sudah bicara lebih fokus kepada masa kini ya, dan masa akan datang yang tidak lama lagi. Di sini saya tarik satu garis ya, sebagai akhir zaman atau zaman akhir. Nah, yang disebut Alkitab zaman akhir. Ya. Jadi 2 bulan lagi kita Natal.
saya dan saudara dan sebagian besar dunia hari ini memakai, kita kan ngomong zaman dan waktu, memakai penanggalan atau perhitungan waktu yang disebut tahun Masehi. Dan saya perlu tekankan di bagian ini bahwa tidak ada waktu yang tepat secara eksakta, yang pasti di seluruh penanggalan manusia di dunia. Dan ini saya percaya acara Tuhan. Ya. Tuhan tidak menghendaki manusia tahu ketepatannya. Itu sebabnya di dunia ada banyak penanggalan kan. Dan secara internasional kita memakai penanggalan yang disebut tahun Masehi. Ada tahun Chinese, ya. Saya ingat tahun baru kan, tahun baru itu banyak ya. Di Indonesia saja di hari raya kita punya banyak tahun baru ya. Ada 1 Muharram, tahun baru Islam ya. Kita tahun baru 1 Januari tahun Masehi. Chinese juga ada, bergeser, tidak selalu di tanggal yang sama. Ada tahun baru Cina, ada tahun baru Arab. Ya, ada banyak. Kalau dulu yang kemarin itu pernah heboh penanggalan suku apa ya? Maya. Ya, ada lagi. Belum orang Yahudi juga punya tahun sendiri, penanggalan tersendiri kan. Jadi kacau. Tetapi untuk kesepakatan seperti mata uang, pakai dolar, ya kita memakai tahun Masehi. Nah, saya bicara dari tahun Masehi yang kita hidup. Kita tidak persoalkan tahun-tahun yang lain. Itu pun bukan berarti tepat. Ya, itu hanya kesepakatan dari apa yang ditemukan manusia yang lalu kita dapat 1 tahun Masehi. Nah, saya sengaja menggaris satu garis ini sebagai anggaplah tahun Masehi, ya, tahun Masehi. Tahun 1 berarti itu bicara kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Natal. Jadi 2 bulan lagi kita merayakan Natal, ya. Kita merayakan Natal. Tahun Masehi ini angkat sedikit. Saya taruh di sini Natal tahun 1 Masehi. Kemudian maju sedikit, saya tulis di sini Pentakosta. Ya. Jadi kalau tadi kelahiran Yesus di tahun 1, Pentakosta di tahun 34. Kenapa? Karena patokan di Tuhan Yesus mati. Saya gambar salib di sini. Tuhan Yesus hidup 33,5 tahun. Berarti kalau ada penanggalan Masehi, itu berarti tahun 34. Tahun 34. Sekali lagi saya katakan, saya menaruh ini supaya untuk jelas. Kita benar-benar menyadari bahwa kita betul-betul ada di penghujung. Itu tujuan saya menggambar ini. Apa adanya. Jadi, gereja lahir atau jemaat Kristen pertama itu lahir di tahun 34 Masehi, saat hari Pentakosta. Betul kan? Saudara sepakat? Hari Pentakosta. Nah, sekarang kita sudah berada di sini. Tahun 2025. Jadi, kapan mulai disebut zaman akhir? Yaitu pada waktu zaman Roh Kudus diturunkan, tercurah di loteng Yerusalem. Ya, itu tahun 34. Jadi kalau kita mau bulatkan, kalau tambah 2000, ya, zaman akhir itu 2000 tahun, itu berarti 2000 tambah 34. Ya, karena itu zaman gereja, zaman Roh Kudus yang disebut zaman akhir. Ya, Petrus berkhotbah kepada orang-orang di loteng Yerusalem waktu itu, inilah zaman yang disebut akhir, di mana Tuhan bekerja seperti nubuatan Nabi Yoel. Padahal itu baru awal. Ya, awal. Jadi kalau ditambah 2000, ya, sampai orang katakan dulu, oh sudah lewat tahun 2000 berarti nggak benar itu
apa yang sering disinggung bagian itu? Belum. Kalau dilihat dari tahun 1, iya. Sudah lebih dari 2000, kita sudah 2025 kan? Tapi kalau mulai dari tahun 34, itu berarti belum 2000 berjalan. Nah, kalau kita tambah 2000 berarti ada tahun 2034. Saya tulis di ujung sana 2034. Nah, kita sekarang hidup di tahun berapa? 2025. Ya kan? Saya tidak katakan kepada saudara tahun 2034 itu kiamat. Kita tidak tahu. Ya. Firman Allah bilang itu tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Datang di atas awan. Ya. Saya perlu tekankan ini. Tidak menggoblak. Ini rincian. Kita sudah bicara pasal-pasal ini, pasal-pasal rincian, bukan secara garis besar. Supaya benar-benar ketepatannya ada. Kalau saya hanya bicara kepada saudara tentang ini, tapi global. Nah, saudara, ya kabur lah. Tapi ini saya mau supaya kita masuk kepada rincian sesuai firman Allah. Itu mungkin berbeda daripada saudara mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman secara garis besar. Tapi kita sebentar bicara hal-hal yang masuk pada rinciannya. Dan peneguhan peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. Dan tentu kita merindukan itu tepat dan benar. Nah, di sini saya taruh di situ 2034. Sebelumnya saya tulis di situ AK. AK itu berarti masa antikris ya. Itu masa kesusahan besar 3,5 tahun. 3,5 tahun di depan sebelum Yesus datang di atas awan. Sebelum datang di atas awan, saya sudah bicara 3 pertemuan. Yesus, Alkitab menyatakan ada satu kondisi di mana Yesus datang seperti pencuri. Supaya kita bisa menjawab semua bunyi firman. Bisa terjawab, saudara. Kalau saudaranya mencocokkan dan mengambil doktrin-doktrin yang lama yang biasa kita dengar, saudara akan muncul banyak pertanyaan, tidak bisa terjawab. Tetapi kalau kita dengan terbuka hati, kita membaca, pasti Tuhan akan memberi kita pewahyuan dan Tuhan akan memberi kita pengertian. Oh, ayat ini maksudnya ini, ayat ini maksudnya ini, ayat ini maksudnya ini. Tidak akan ada pertentangan. Dia akan harmonis. Ya. Sedangkan undang-undang di negara, kalau ada terbit satu undang-undang, itu ada waktu mereka harmonisasi di Kementerian Hukum. Ya, itu disebut harmonisasi. Harmonisasi. Jadi di situ kita lihat bahwa di sini saya tulis itu titik-titik, kita tidak tahu kapan ya Yesus datang di atas awan itu. Ini saya hanya memakai perhitungan tahun Masehi ya. Kalau kita tambah 2000 berarti 2034 kan? Bukan berarti, sekali lagi saudara, bukan berarti saya katakan kiamat atau Yesus datang di atas awan 2034. Kita tidak tahu. Tetapi pasti 3,5 tahun sebelum Yesus datang di atas awan, nah ini kira-kira. Itu yang kita sebut zaman atau masa kesusahan besar. Jadi akhir dari masa kesusahan besar sekaligus adalah saat Yesus datang kedua kali di atas awan. Jadi saya harap dengan sedikit gambaran yang ada ini, saudara boleh mendapat satu sudut pandang bahwa kita berada di posisi ini, ya, sudut pandangnya. Jadi di sini saudara melihat bahwa setelah itu saya gambarkan milenium ya, 1000 tahun. Kemudian ada di spidol warna biru itu saya katakan langit baru dan bumi baru. Jadi pada waktu di milenium kita masih berada di langit dan bumi yang lama. Tetapi Raja Yesus sudah berkerajaan. Kalau sesuai gambaran yang saya berikan ini.
Jadi malam ini saya ingin menekankan bahwa sebelum Yesus datang di atas awan, ya, ada masa yang kesusahan besar terjadi, di mana masa siksaan besar, kata firman Allah, yang tidak ada taranya. Ya, di situ. Nah, sebelum itu saya tulis di situ Tuhan Yesus seperti pencuri. Disinilah ayat-ayat yang saya tulis di bawah, ya, sebenarnya di Tesalonika itu sudah memberi gambaran, ya, Saya tulis, kalau saudara perhatikan di situ di atas ada 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tadi Pak Jeffrey sudah membaca. Di situ ditekankan, kamu harus tahu, ya, tentang masa di mana Yesus datang seperti pencuri. Tetapi di 1 Tesalonika 4, ya, cuma pasal masih dalam satu gambaran, ya. Di situ saudara melihat dari ayat yang ke-13 saya tulis itu sampai 18, itu ayat yang sering juga kita baca. Itu berbicara tentang waktu Yesus datang di atas awan, ya. Pada waktu sangkakala ke-7 dibunyikan, sangkakala Allah berbunyi. Jadi itu dua waktu yang berbeda, ya. Itu dua waktu yang berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda, ya. Seperti itulah yang kita lihat dari penjelasan Alkitab. Jadi bukan cuma pernyataan di salah satu kitab, ya, tetapi didukung dengan bagian-bagian lain. Nah, di sini saya akan masuk seperti rencana malam ini, ya, untuk lebih mempertajam, lebih mendalami lagi, supaya saudara akan lihat dari banyak sisi, dari banyak sudut pandang atau kebenaran firman itu akan benar-benar ketemu di situ, ya, pasti ketemu, ya, tidak akan kontradiktif. Saudara lihat. Nah, malam ini kan saya beri judul topik, ya, walaupun tentu pasti tidak akan malam ini saya selesai, tetapi ini akan panjang, ya. Tetapi sudah mulai kita berbicara mendalami bagian jantungnya, ya. Bagian yang sering masih buram, kurang jelas dan kabur. Nah, di sini saya memberi judul tentang bagian ini yang saya kirim gambarnya dengan judul Gereja Tuhan Akhir Zaman. Di situ dengan 2 perempuan dan 2 kota. Itu terkait dengan Wahyu 12:13 serta Wahyu 17:18. Ya. Jadi itu intinya. Jadi pasti kita akan bicara ini berkelanjutan, ya. Dengan apa yang kita sudah bicarakan di 3 pertemuan sebelumnya. Jadi mari saya ajak kita mulai membuka Wahyu pasal 12, ya. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Jadi kita sudah pernah berbicara Wahyu 7, Wahyu 14, sekarang Wahyu pasal 12. Jadi kalau kita lihat susunan kita Wahyu, awal-awal adalah rincian atau garis besar. Tetapi mulai dari pasal 12 itu sudah mulai rincian, ya. Mulai rincian peristiwa-peristiwa, mulai dijelaskan. Kalau dari pasal-pasal awal ada, tetapi masih seperti garis besar. Dan ada satu mungkin yang saya perlu penting untuk dikatakan, bahwa khusus kitab Wahyu itu sebenarnya tidak ditujukan untuk orang di luar jemaat. Kalau saudara perhatikan, ya. Wahyu pasal 1 jelas dia katakan Wahyu Yesus Kristus. Di 3 pasal pertama dari kitab Wahyu itu jelas sekali ditujukan kepada jemaat Tuhan, ya. Bahkan Wahyu 2 dan 3 tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, ada 7 jemaat, ya, 7 jemaat. Jadi sebenarnya
kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, itu sebenarnya lebih bersifat internal orang percaya. Itu sebabnya kalau orang-orang yang di luar Kristus atau yang tidak percaya, mereka akan sulit untuk mengerti. Ya. Mungkin kalau hanya tentang keselamatan, itu pun perdebatan sampai hari ini tidak pernah selesai. Ya, tentang Kristus apalagi, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Allah. Ya, bahkan di dalam kekristenan sendiri ada banyak perbedaan. Ya, ada banyak aliran. Jadi kita perlu menyadari bahwa ini benar-benar spesial. Spesial kepada jemaat. Jadi untuk memahami kebenaran-kebenaran ini benar-benar orang-orang harus berada pada posisi atau kondisi yang memenuhi syarat. Pertama, tentu dia punya hati yang rindu untuk mengerti dan memahami firman Allah menyangkut kedatangan Tuhan. Ya, saya percaya saudara-saudara yang sudah tergabung, ya, walaupun ini akan ada seleksi. Ya, mungkin ada pribadi-pribadi tertentu yang menganggap ini cuma seperti begini cerita, tidak. Saya sangat pertaruhkan hidup saya. Ya. Kalau saya baru bisa mengajar kebenaran-kebenaran, berbagi dengan saudara-saudara, itu adalah satu anugerah yang terbesar. Dan saya percaya Tuhan mengizinkan saya sampai hari ini dengan kondisi menjalani cuci darah, ya, karena gagal ginjal. Itu bukan Tuhan jahat, pasti ada maksud yang baik, ya. Termasuk kita bisa melayani dengan cara ini karena posisi saya tidak sebebas dulu untuk pergi, ya. Karena di tempat saya pergi saya harus memiliki slot untuk menjalani HD kalau dalam waktu yang cukup, ya. Seperti kalau Tuhan berkenan bulan November pertengahan sampai Desember saya rencana ke Manado untuk mengisi beberapa ya bersifat kunjungan, ya, kalau Tuhan buka jalan. Tetapi SOM kita tetap jalan karena SOM kan memakai teknologi seperti ini, tidak ada masalah di mana saja berada, ya. Yang penting didukung dengan sinyal atau WiFi itu tidak ada problem. Kita jalan. Nah, di sini saudara-saudara, saya kembali kepada kebenaran yang saya katakan tadi, bahwa khusus kita Wahyu, ini makanan berat bagi sebagian besar orang Kristen. Ya, saya katakan, itu sebenarnya kita harus punya modal. Paling sedikit kita pernah membaca lah. Ya, kalau kita mulai dengan nol atau dengan minus, ya memang sulit. Tetapi bukan tidak bisa. Saudara, dengan penuh kerinduan, saya percaya Tuhan akan menuntun, menolong. Dan saya sekitar 40 tahun mungkin, ya, dari muda, saya sudah tertarik dengan masalah akhir zaman. Jadi saya mengajar waktu sekolah minggu, ya, saya masih SMA, saya mengajar remaja. Saya mengajar banyak kali ini, sampai murid-muridnya, mereka sangat ingat tentang pengajaran-pengajaran itu, tentang akhir zaman. Dan saya melihat bagaimana penggenapan-penggenapan itu, ya. Jadi bukan baru kita bertemu dengan soal-soal ini. Saya menggumuli banyak hal, ya. Banyak pertanyaan bisa dibilang. Tetapi semakin ke sini, saya melihat saya semakin kagum, hebat Tuhan. Penggenapan-penggenapan yang saya katakan tadi, baik kepada pihak orang Yahudi, kepada jemaat Tuhan, kepada bangsa-bangsa, kepada alam semesta ini, benar-benar dia berada pada posisi-posisi yang tepat dan benar. Sampai hari ini. Kalau ada meleset, berarti kita tidak akan percaya bahwa Alkitab ini firman Allah. Tetapi begitu akurat. Itu sebabnya saya semakin bergairah, ya, untuk berbagi kebenaran ini. Karena apa? Mengubah hidup saya juga. Ya, kita tidak takut apapun goncangan hari ini. Kita sangat tahu, dan itu ditopang dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan akan terjadi lebih hebat lagi justru di zaman saya dan saudara hidup. Bagaimana kuasa Allah akan dinyatakan. Ya. Tuhan datang ini bukan sebagai penebus. Ya, ingat, waktu Yohanes melihat
anak manusia, dia sikapnya berbeda. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, dia tersungkur, begitu terkejut, ya, begitu bercampur perasaannya. Berbeda waktu Yesus ada di bumi. Yohanes bisa menyandar, ya, kepalanya di dada Yesus, kan? Sering kita lihat di The Last Supper lukisannya. Ya, begitu. Tapi waktu dia lihat kemuliaan Yesus di sorga, ya, wah, berbeda. Ya, karena kitab Wahyu diberikan kepada Yohanes sewaktu Yesus sudah ada di sorga. Jadi benar-benar satu buku yang hebat. Saya katakan Alkitab itu tidak akan lengkap bila tidak ada kitab Wahyu. Ya, jadi kebenaran dalam kitab Wahyu ini adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi. Ya, saya boleh katakan ini harta karun orang percaya. Harta karun saya dan saudara. Kalau kita berani hidup, bersiap seperti apa yang dikatakan firman, kita tidak rugi. Sebaliknya, kita akan untung besar. Puji Tuhan. Kita lihat Wahyu pasal 12. Dan saudara tahu, Tuhan bicara dengan simbol-simbol, ya. Tapi semuanya akan berujung pada peristiwa nyata atau satu keadaan yang nyata. Ya, di sini ada judul di pasal 12 sebelum memasukinya, itu tentang perempuan dan naga, ya. Saya mengirimkan di grup kan gambar. Ada perempuan dan di situ ada dua perempuan, kan. Satu yang bersalut seperti di ayat 1 sampai 6, ya, gambarannya. Tetapi satu yang di pasal 17 dia menaiki satu binatang yang tidak ada binatang asli yang model begitu. Itu binatang simbol, ya. Begitu apa ya? Berbeda dengan binatang-binatang yang fisik benar. Ya, di situ. Kalaupun dinosaurus ada model-model itu lebih hebat. Karena apa? Ada berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, seperti itu. Itu tidak ada binatang yang binatang mana, tapi itu simbol, ya, tentang kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada, sekali lagi saya katakan, kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara orang lain yang bukan jemaat Tuhan, sulit dia menangkap. Itu sebabnya kita dengar banyak kali orang mempersoalkan, ya, yang non-Kristen. Katanya Alkitab ini penuh dengan kontroversi, pertentangan. Ya, ada yang mengatakan begitu, bahwa di satu sisi Tuhan bilang Tuhan datang seperti pencuri. Di sisi lain Tuhan datang sebagai mempelai laki-laki. Di sisi lain Tuhan datang sebagai hakim. Jadi mana yang benar? Ada yang bertanya begitu, saudara. Padahal dia tidak tahu setiap status dan apa yang dikiaskan oleh Alkitab, oleh firman Allah, itu memiliki makna yang sama, tujuan yang sama. Ya, mungkin nanti kita akan bicara menyinggung bagian-bagian itu. Tapi sekarang kita lihat bagian dari perempuan dan naga di pasal 12, yang tentu karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semua, tetapi di pertemuan-pertemuan mendatang kita akan terus mempertajam bagian, mendalami dan mempertajamnya. Nah, di sini kita lihat ayat 1 sampai 6, ya. Ayat 1 sampai 6. Bagian ini kalau bisa, ya, minta tolong sama Pak Jeffrey dia bisa membaca lagi di bagian ini 6 ayat saja, ya. Perempuan dan naga. Ya. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Terima kasih. Nah, Haleluya. Puji Tuhan. di sini saya dan saudara melihat tentang seorang perempuan, seekor naga, dan anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang mengandung tadinya. Kemudian dari sisi waktu di ayat 6 terakhir menyinggung tentang periode itu. Nah, ini yang saya katakan kenapa dari awal saya sudah masuk pada jantung kebenaran-kebenaran ini. Supaya ia dipelihara selama 1260 hari lamanya. Itu sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan. Jadi kalau saudara lihat dari sisi waktu ya, saudara dan saya akan ketemu di pasal beberapa ya. Tapi supaya kita jelas ya, saya sengaja menekankan bagian ini dulu sebelum kita masuk ya lebih jauh. Jadi periode yang saya gambarkan merah sana tadi itu periode yang sangat krusial. Ya. Itu merupakan patokan ya. Saya boleh katakan patokan. Untuk saudara mengerti kita wahyu, kita ada patokan utama ya. Di pasal 11 saya mundur satu pasal ya, hanya menyinggung sedikit. Pasal 11 saudara perhatikan, di mana di situ ada peristiwa di mana dua saksi Allah mulai bekerja. Ya, dua saksi Allah, utusan Allah ya di sini yang pada banyak tafsiran ini dikatakan Musa dan Elia. Ya. Ada juga yang mengatakan ini Henok dan Elia. Ya, jadi kita tidak mempersoalkan dulu siapa ini, tetapi yang pasti dua saksi Allah. Mereka mulai melayani, ya, mereka mulai bernubuat di sini dikatakan mulai ayat 3 sebagai informasi, ya, saya baca aja. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Sama kan? Sama dengan yang tadi perempuan itu dilindungi, dipelihara ke padang gurun. Dia Allah menyediakan tempat perlindungan. Dia di situ selama 1260 hari juga. Jadi jelas. Ya, ada keterangan di situ seperti itu. Nah, jadi kalau saudara lihat di ayat 3 tadi ya. Nah, di ayat 2 dari pasal 11 tadi, saudara perhatikan. Ayat 2 bilang begini, tetapi kecualikanlah pelataran, ya. Yang lalu saya sempat, tapi saya tidak share itu. Tapi di grup, kalau sudah lihat ada di atas, ada gambar bait suci ya, kemah suci. Tabernakel. Karena ini gambaran dari tabernakel. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, halaman yang kita sering katakan. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Ya, kota suci di sini yang mana? Yerusalem. Ya, saya langsung masuk. 42 bulan lamanya. Ya. Jadi 42 bulan atau 1260 hari. Sama itu. Periode menunjukkan periode yang sama, ya, sudah. Menunjukkan periode yang sama, ya. Nah, saudara akan juga lihat di dalam
seterusnya daripada pasal 12 ya. Kita kan baru baca 6 ayat. Kita belum masuk lebih jauh. Setelah ayat 7 di situ ada bicara tentang satu peristiwa yang lain terus ya. Dan saudara akan memasuki pada waktu naga memburu perempuan itu dimulai ayat 13 ya. Dimulai ayat 13. Saya harap saudara memegang Alkitab ya, apakah di HP atau apa. Tapi ayat 14 saudara perhatikan. Saya hanya mau fokus di periode waktu ya dulu, menunjukkan ayat-ayat ini kepada saudara. Jadi tidak ada keraguan, pasti ini. Tidak salah. Kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, yang tadi di ayat 6. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jelas kan? Itu berarti 3,5 tahun. Nah, jadi jelas ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya sengaja membaca 1 Tesalonika 5 yang dikatakan kamu harus tahu tentang masa dan waktu. Nah, ini sekarang kita fokus ke periode waktu yang bukan sejarah ya, tetapi ada di depan kita. Kenapa saya anggap ini krusial? Sangat penting untuk kita orang percaya yang sungguh-sungguh tahu. Di pasal 13 ya, itu sebenarnya sambungan 12-13 ini bicara. Di pasal 13, dan saudara perhatikan, di ayat 5, dia bilang begini. Dan kepada binatang itu diberikan mulut dan penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa. Nah, jadi ini yang negatif dan kuasa ya. Kalau tadi perempuan dipelihara ya, kemudian 2 saksi bernubuat. Di sini binatang antikris ini ya, binatang ini antikris. Saya langsung poin saja. Nanti kita akan lihat ayat-ayat. Kenapa dia disebut binatang? Itu banyak ayat yang mendukung. Di sini saudara perhatikan dia katakan bahwa penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberi kuasa untuk melakukannya ya, untuk menganiaya ya, untuk membuat apa aja yang dia mau. Karena izin Tuhan ya. 42 bulan lamanya. Jadi saya katakan yang minggu lalu, masa 3,5 tahun yang menjadi masa kesusahan besar ini, atau yang versi Tuhan Yesus katakan di Matius 24, siksaan yang besar ini memang masa yang direncanakan oleh Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Justru karena Tuhan baik, karena Tuhan ingin menyelamatkan dan memuliakan umatnya, Tuhan mengisi dengan bagian ini. Untuk apa? Untuk mematangkan. Ya, minggu lalu kita sudah bicara. Kenapa masa ini ada? Karena orang-orang percaya tidak akan matang-matang kalau tidak ada hal kesusahan besar ini. Hanya sebagian kecil yang matang sebelum kesusahan besar. Dan mereka menerima upah yang sebanding. Ya. Sewaktu Yesus datang seperti pencuri. Tetapi panen raya, ya, panen besar itu ada di akhir daripada 3,5 tahun. Jadi kalau dikatakan periode 3,5 tahun ini, 42 bulan ini, 3 atau 1260 hari ini, ada pra, ada Paskah. Di Paskah Yesus datang di atas awan. Di pra, Yesus datang seperti pencuri. Nah, jelas sekali ini saudara, bahwa dari sisi periode waktu kita tahu. Kita sadari agenda ilahi di depan saudara dan saya yang hidup di tahun 2025 ini, kita tidak tahu mulai tahun berapa, ya. Kita tidak tahu, tetapi melihat tanda-tanda, ya. Ingat, tanda-tanda diberikan oleh Tuhan dalam Alkitab, disampaikan, diinfokan oleh Tuhan dengan tujuan apa? Supaya kita tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Jadi Tuhan itu benar-benar mengasihi umatnya. Kita wahyu lengkap, sangat lengkap. Untuk apa? Supaya jemaat Tuhan yang dikasihinya, apalagi calon mempelainya, itu benar-benar memahami, mengetahui semua peristiwa yang akan terjadi di depan saya dan saudara. Sampai akhir, waktu Yesus datang di atas awan. Jadi, itulah
kehendak hati Tuhan sejak sebelum dunia diciptakan. Tidak pernah berubah dan tidak akan gagal. Di dalamnya ada satu kepastian. Tidak rugi saya dan saudara memahami ya lewat kebenaran firman Allah yang kita belajar bersama, yang akan diberikan juga pewahyuan-pewahyuan ke depan, dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan lengkap ya, segera dan sempurna, kata Roma 9 ayat 28. Tuhan akan melakukannya sempurna dan segera bagi saya dan saudara yang ada dalam komunitas ini. Saya percaya dan menjadi kerinduan kita bersama, kalau bisa kita benar-benar diangkat oleh Tuhan sebelum masa kesusahan besar. Itu kerinduan kita. Kita punya target, saudara. Kita belajar bukan tidak punya tujuan, hanya sekedar mengisi otak. Tidak. Saya tidak akan menghabiskan waktu kalau hanya ini mengisi otak, ya. Haleluya. Tetapi ini menentukan nasib kita, kondisi kita untuk menghadapi hari-hari yang jahat dan masa sukar, bahkan untuk menghadapi sebelum kesusahan besar, dengan harapan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Cara Tuhan melindungi bagi kita bagaimana? Tuhan mengangkat kita. Ya. Itu yang kita sering mereka sebut pengangkatan, tapi mereka sapu rata, general. Wah, pokoknya sebelum itu kita sudah mau diangkat tanpa mempersoalkan standar ilahi. Apakah kita benar-benar layak untuk diangkat? Saya sudah memberi contoh kepada saudara. Kita harus memiliki DNA ilahi seperti Yesus, yaitu serupa dengan Yesus. Sudahkah hidup saya dan saudara hari ini menyerupai Yesus? Atau lebih banyak masih menyerupai dunia? Ya. Ayat terkenal Roma 12 katakan, berubahlah. Ini zaman kita mulai berubah. Nah, dengan kita mengetahui kebenaran dan kita memahami masa dan waktu, kita makin menyadari itu tujuannya. Oh, sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Ya. Nah, di bagian pasal 12 ini, saudara lihat, kita akan melihat satu kebenaran yang dulunya kontroversial. Banyak pertanyaan. Kalau saudara di kitab Wahyu, sewaktu awal-awal saya banyak kali KKR ya, dulu. Ada seorang gembala di Bitung. Sehabis saya KKR, saya bicara waktu itu tentang meterai dalam Wahyu 6. Teman gembala ini sudah meninggal ya. Gembala masih cukup muda ya, mungkin Pak Ben pasti orang-orang Bitung kenal ya. Saya sebut dulu saja ya dengan almarhum yang kekasih Bapak Frans Awi ya. Waktu itu saya ingat saya KKR di Batu Putih ya, di Batu Putih. Selesai KKR, Bro Frans menanyakan saya begini, bro, gitu, saya mau tanya. Ada dua dia tanya. Dan itu pertanyaan yang pertama itu pertanyaannya sering orang tanya itu, ya, menjadi kontroversial. Siapakah anak laki-laki yang ada di Wahyu 12 ayat 5? Itu satu. Kedua dia tanya, siapa bro yang jadi mempelai dan yang jadi undangan di waktu pesta pernikahan anak domba? Ya. Jadi berarti ada dua kelompok kan berbeda. Yang jadi ini ya. Jadi itulah ya yang lalu saya sudah pernah sempat menyinggung. Tapi sekarang kita ketemu kan dengan Wahyu 12 ini. Mau atau tidak kita harus melihat sampai di mana kebenaran ini dibuka oleh Tuhan. Itu saudara pasti jarang dihotbahkan secara umum walaupun di YouTube. Ya rata-rata mereka berkhotbah tentang kedatangan Tuhan adalah misalnya pengangkatan, saya sudah katakan tadi. Saudara boleh periksa. Ya, atau peristiwa-peristiwa yang ya, walaupun bisa bicara secara spesifik ya tentang Israel apa semua, tapi khusus yang paling inti tentang jemaat. Lebih khusus lagi saya katakan tentang calon mempelai Kristus. Karena tujuannya itu. Tujuannya tidak ada yang lain, mempelai Kristus. Kita semua rindu menjadi mempelai. Itu tujuan kita. Dan saudara rugi kalau saya dan saudara hidup di zaman sekarang tidak mencapai itu. Saya katakan rugi. Kenapa?
nabi-nabi, rasul-rasul yang sudah lahir duluan dan mereka sudah mati lebih dulu, rindu untuk hidup di zaman kita. Yang bisa melihat Yesus datang. Bisa mengalami peristiwa-peristiwa di akhir sebelum kedatangan Tuhan. Mereka tidak bisa karena mereka sudah duluan. Tapi saya dan saudara, ya, seperti saya beberapa kali katakan, kalau saya umur hari ini 63, kalau saya tambah 10 tahun, ya, 10 tahun lagi, ya kan? Itu berarti masih masuk kan di kategori di firman Allah. 70-80 tahun, masih masuk. Ya, kecuali kalau saya sudah 80-an, itu sudah kayaknya tinggal anugerah betul. Tapi kalau sekarang, ya, ayat mas saya 1 Tesalonika 5 ayat 23 saya katakan yang lalu, semoga roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus. Dan saya maksudkan kedatangan Yesus adalah Yesus datang seperti pencuri. Bukan Yesus datang di atas awan. Karena agenda pertama ada di situ yang akan kita hadapi. Dan saya sudah katakan, waktu Yesus datang seperti pencuri, itu bukan cuma bicara tidak ada yang tahu kapan dia datang. Tetapi tujuan dia datang adalah apa? Untuk mengangkat atau mengambil barang atau orang yang paling berharga bagi dia. Jiwa yang paling berharga. Ya, saudara tahu kan? Kalau pencuri datang, dia tidak cari yang tidak berharga. Tapi dia cari adalah batu-batu permata. Ya, sesuatu yang berharga. Dia tidak cari mau ambil rumput kering, kayu, dan jerami. Tidak. Dia mengambil batu permata dan emas, perak. Ya. Siapa itu? Saya dan saudara. Yang sudah melalui satu transformasi, satu pengubahan, ya, dari bahan materi yang hina menjadi materi yang mulia. Dan saya dan saudara ditentukan untuk itu. Kita dibuat dari bejana tanah liat. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi kualitas tanah liat terus. Tetapi Tuhan mau kita menjadi kualitas batu permata, ya, yang ada sebentar di Yerusalem yang baru. Nah, itulah target kita sebagai orang percaya. Ya, kita tidak mau cuma biasa-biasa saja. Rugi, saudara. Kalau kita hanya mengikuti agenda-agenda gereja, agenda-agenda keagamaan, ya, untuk tujuan-tujuan apa ya, walaupun kita kadang-kadang sebut itu pekerjaan Tuhan, kan bahasa begitu kan. Tapi belum tentu Tuhan nikmati. Ya, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan berbeda kan? Ya, sini banyak orang-orang pasti berbeda. Kita fokus saja melayani Tuhan. Ya. Memang lewat pekerjaan itu termasuk, tetapi secara pribadi, ya. Saya katakan secara pribadi, saudara. Nah, di sini kita lihat, ya. Jadi, 6 ayat ini saya akan akhiri bagian ini. Kita mendapatkan atau ketemu dengan perempuan, dan perempuan di sini di Wahyu pasal 12 berbeda dengan perempuan yang di Wahyu 17 yang di atas binatang merah padam, berbeda. Tapi di sini dikatakan ini merupakan satu berita, ya. Perempuan di dalam Alkitab, saya langsung to the point saja, itu selalu bicara tentang jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Ya. Dan penampilan wanita atau perempuan yang di sini itu perempuan yang benar-benar dianggap sempurna, ya, karena berselubungkan matahari, ya, bulan di bawah kaki dan ada mahkota. Berbeda dengan tampilan di Wahyu 17, ya, yang digambar yang saya kirim di grup. Itu berbeda, tampilannya beda, ya, auranya juga pasti beda. Jadi di sini dibicarakan tentang jemaat Tuhan, ya, jemaat Tuhan yang benar, jemaat Tuhan yang sempurna. Nah, di sini sudah lihat, di satu pihak perempuan, di satu pihak lain ada naga, ya. Itu juga merupakan tanda, dikatakan tanda. Sudah lihat? Perempuan satu tanda, naga juga satu tanda, ya. Naga merah padam juga satu tanda. Di Alkitab katakan itu, ya, di ayat 1 satu tanda, ayat 3 satu tanda. Saya sudah katakan tadi, tanda itu sebenarnya berbicara tentang peristiwa, ya, tentang satu keadaan yang akan terjadi, ya, dengan simbol tanda itu. Jadi perempuan bicara tentang jemaat, ya. Sebagaimana tulisan daripada kitab Wahyu,
ditujukan khusus, spesial untuk jemaat Tuhan. Jadi benar-benar di sini kita perlu memahami sedalam-dalamnya ya, menghayatinya. Di sini dia katakan dia lagi dalam kondisi untuk melahirkan. Ada satu masa penderitaan. Ya, ada satu proses yang tidak mudah. Kenapa? Ada satu bagian di dalam perempuan ini yang akan dilahirkan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang anak ya dalam kandungan daripada perempuan ini. Melalui satu proses. Jadi tidak dalam kondisi yang aman, ya, enak-enak, tetapi ada penderitaan ya. Ada sakit bersalin. Tapi sakit bersalin yang ilahi. Ya, saya katakan sakit bersalin ilahi. Berbeda dengan sakit bersalin seperti yang dibaca tadi sebelumnya di 1 Tesalonika 5 ya. Bahwa apabila orang berkata dunia aman dan damai, tiba-tiba mereka ditimpa oleh sakit bersalin. Itu sakit bersalin yang menderita, yang tidak, bukan yang ilahi ya, yang duniawi. Tentang bencana-bencana, tentang penderitaan yang negatif. Tapi di sini sakit bersalin yang ilahi. Kenapa? Ada sesuatu yang akan dilahirkan. Dan ini bagian dari perempuan ini. Jadi kalau jemaat Tuhan, perempuan ini adalah jemaat Tuhan, ada satu bagian kelompok yang tergolong sebagai akan dilahirkan. Jadi di bagian rahim, ya, di bagian rahim ya. Dia bagian rahim. Kalau di perempuan kan melahirkan itu bagian rahim. Jadi saya katakan ada kelompok bagian rahim, ya. Bagian rahimnya akan dilahirkan. Dan waktu dia lahir, dia adalah sosok anak laki-laki, ya. Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini berbicara bukan seorang sebenarnya. Dia berbicara tentang satu korporat kelompok, ya. Kelompok yang istimewa, yang khusus dilahirkan sebelum masa 3,5 tahun. Nah, ini di pra, saudara. Ini terjadi di pra. Ya, pas mau memasuki, kalau waktu kita bicara 2 Tesalonika 2 di pertemuan kedua, itu jelas di situ dikatakan antikris belum bisa dinyatakan sebelum yang menahan dia diambil, ya, disingkirkan, dipindahkan. Ya. Siapa yang menahan dia? Kita sudah bicara kan? Itu pasti ada kelompok orang yang Tuhan akan hindarkan untuk masuk di dalam masa kesusahan besar. Nah, di sini saudara lihat, kelompok ini digambarkan seperti anak di dalam rahim yang dilahirkan. Dan kalau bicara ini bukan anak perempuan gambarannya, tapi anak laki-laki. Ya, ada banyak tafsiran tentang itu yang tidak masuk. Tapi jelas di sini kita bicara anak laki-laki ini bagian dari perempuan itu. Jadi dengan kata lain, ada kelompok orang bagian dari gereja Tuhan yang menjadi anak laki-laki di sini. Dan laki-laki bicara tentang kekuatan. Ya, bagian yang kuat. Bagian yang kuat dalam arti bukan secara fisik, tetapi kuat secara ilahi. Ya, kuat secara ilahi. Inilah saat sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Ya, ini saat yang ditunggu-tunggu. Bagaimana anak laki-laki ini dilahirkan? Saudara tahu, kedatangan Tuhan itu sebenarnya salah satu peristiwa sementara menunggu anak laki-laki ini lahir. Dan waktu dia lahir, saudara lihat, naga padam, naga merah padam itu yang besar ya, yang tentunya itu jahat. Kalau saudara lihat di ayat yang ke 11 ya, ayat yang ke-11 saudara lihat kan? Di situ tapi lebih tepat
ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, ya, ular tua ini gambaran kan setan yang di Taman Eden, ya, yang menipu Adam dan Hawa. Tapi hari ini dia sudah bukan ular tua, tapi dia di air saman sudah jadi naga besar, ya. Sudah banyak jiwa yang dia telan sepanjang zaman, ya. Bayangin itu di masa Nuh aja hanya 8 orang yang selamat, ya. Sudah lihat. Jadi di sini benar-benar naga besar, ular tua, atau disebut iblis atau setan, ya. Itu naga besar yang di ayat 3. Naga besar di ayat 3 itu, ya. Jadi di sini jelas dia muncul, ya. Dia muncul. Untuk apa? Untuk memangsa, ya. Dia sudah berdiri. Naga itu berdiri di hadapan perempuan, dia jaga, ya. Dia menjaga supaya pada waktu anak itu dilahirkan, dia mau telan, ya. Jadi dia ingin menghambat apa yang menjadi rencana Tuhan, ya. Dia tahu ini berbahaya bagi dia. Kalau anak ini lahir pasti berbahaya bagi dia, mengancam dia. Dia mau menelan. Tetapi dia tentu tidak lebih hebat berkuasa daripada Tuhan, ya. Di sini Alkitab katakan pada waktu anak itu lahir, anak itu segera dirampas, ya. Anaknya itu dirampas, dibawa, dirampas. Sudah tahu dibilang mana? Dibawa lari kepada Allah dan taktanya. Jadi berarti apa? Dia diangkat. Ayat 5 jelas katakan. Dia diangkat. Jadi kelompok anak laki-laki ini, ya, bagian yang kuat, bagian yang sempurna sesuai dengan rencana Tuhan ini diangkat. Diangkat ke sorga, bukan diangkat dibawa kemana. Jelas ini. Jadi naga itu tidak berdaya. Dia gagal. Ya, dia gagal. Diangkat ke sorga. Dan kalau saudara lihat, setelah anak laki-laki ini diangkat, ya, walaupun kita tidak punya banyak waktu untuk membaca terus, tapi saudara lihat, setelah dia angkat dia, ya, kita fokus ke anak laki-laki ini, ya. Maka dia dibawa di takhta Allah. Untuk apa di sana, saudara? Dia terlibat di dalam peperangan. Dan ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Inilah yang saya katakan waktu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Dalam rencananya adalah permusuhan sudah dari awal, ya. Sudah dari awal permusuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kepada ular tua itu, ya, ular yang di Taman Eden, keturunanmu dan keturunan perempuan ini, ya, keturunan perempuan ini, ya, kamu akan menggigit tumitnya, tetapi dia akan menginjak, meremukan kepalamu, ya, kepada si iblis. Nah, keturunan perempuan itu, ya, iblis sempat tumit daripada itu waktu Yesus mati di salib, tetapi dia kalah. Sejak itu, sementara menunggu keturunan dari perempuan di air saman untuk dilahirkan. Untuk apa? Untuk mengalahkan iblis. Nah, saudara lihat bagian ini, sudah lihat sejak ayat 5. Waktu saudara lihat ayat 7, ada judul di situ, naga dikalahkan. Iblis, setan dikalahkan. Iblis dikalahkan di sini. Di sini dikatakan timbullah peperangan, ya. Ada malaikat Mikael dan melawan naga besar dan pengikut-pengikutnya. Kalau saudara lihat, ya, mereka tidak diberi tempat lagi di sorga. Selama ini kalau kita baca kitab Ayub kan dia masih naik turun, ya. Tapi dia punya ruang gerak dibatasi. Sejak Yesus mati di salib, dia lebih dibatasi, ya. Tetapi dia masih diizinkan, karena menunggu peristiwa ini, ya, menunggu gereja yang sempurna, orang-orang percaya yang memiliki spek ilahi ini. Untuk apa? Menjadi bagian yang kuat. Untuk apa? Untuk menang, mengalahkan setan. Sehingga dia diturunkan, dibuang, ya.
bukan hanya dari sorga, dari langit, dikatakan dari langit itu pun diturunkan ke bumi. Dia tidak punya tempat lagi di angkasa, ya, apalagi di sorga, karena anak laki-laki dan para malaikat perang dengan dia. Kalau saudara lihat ayat 10, di situ udah tulis nyanyian kemenangan. Kemenangan dari siapa? Nah, kalau saudara perhatikan, ayat 11 bilang begini kan. Saya baca, karena waktu saya lihat berjalan terus, kita akan akhiri sebelum kita masuk di tanya jawab. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, ini sudah bukan malaikat, ya. Ini adalah kelompok yang saya sebut tadi, anak laki-laki ini. Karena dia bukan pribadi satu saja, itu bagian. Ya, bagian dari jemaat Tuhan, bagian rahim, ya, bagian yang kuat, ya. Jadi di sini benar-benar dia mengalahkan anak domba dengan mengalahkan dia, iblis itu, dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini orang-orang yang memiliki spek, yang tidak ada takutnya. Tidak takut kepada kematian. Dia benar-benar mengikuti Yesus. Ya, tidak mengikuti jiwanya. Ya, nyawa adalah jiwa, ya. Tidak mengikuti kehendak dia. Tetapi benar-benar dia mengikuti anak domba itu, ya. Benar-benar dia menempel, ya. Inilah orang-orang yang memiliki kelayakan untuk diangkat sebelum kesusahan besar. Nah, saudara lihat lagi kebenaran bagian ini, bahwa ada satu kelompok yang diangkat Tuhan ke takhta Allah. Nah, kita sudah melihat beberapa kan yang lalu. Kapan itu? Sebelum kesusahan besar mulai. Ya. Karena kesusahan besar mulai di ayat 13, mulai ada saudara akan muncul dengan binatang yang keluar dalam laut, itu antikris. Tapi kan itu Tritunggal jahat di sini ada kan? Ada iblis, ada antikris, dan ada nabi palsu. Dia meniru Tritunggalnya Allah. Ya. Jadi Tritunggal jahat ada di sini. Dia baru memulai bergerak. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan naga itu waktu dia tidak berhasil, dia memburu perempuan. Dia memburu perempuan yang ada. Jadi di sini sudah lihat, sudah ada dua kelompok. Ya, sudah ada dua kelompok. Ya, anak laki-laki yang diangkat sebelum kesusahan besar mulai. Ya, disingkirkan, diangkat, taken out. Dibawa ke takhta Allah. Dan ada perempuan yang masih di bumi, yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi sudah lihat, ya, jemaat Tuhan ada yang di bumi. Mereka akan kapan? Mereka akan masuk di suasana kesusahan besar. Jadi sudah lihat di sini, kalau saya sengaja melengkapi saja sekalian ya, sebelum kita akhiri, nanti saudara akan mungkin bertanya. Di ayat 17 saudara lihat ada kelompok lain. Ya. Disinggung di situ waktu naga memburu perempuan itu. Perempuan itu kan dilindungi. Ya, dia tidak bisa menganiaya atau melakukan sesuatu kepada perempuan ini. Jadi ada orang-orang percaya yang dilindungi. Ya. Di padang gurun kata firman Allah. Di sini ayat 17 dari Wahyu 12 sudah diperhatikan. Maka marahlah naga itu karena anak laki-laki yang dia mau telan diangkat ke sorga. Perempuan yang dia mau buruh dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dia tidak mendapatkan lagi. Nah, maka marah naga kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara lihat di sini, ada keturunan dari perempuan ini katanya yang menjadi sasaran daripada naga ini. Mereka ada di dalam periode kesusahan besar ini. Jadi sudah lihat, ya, berarti di sini sudah ada 3 bagian, ya. Ya, perempuan ini ada 3 bagian. Perempuan itu dan anak yang dilahirkan, kemudian ada keturunan yang lain. Anak yang dilahirkan atau kelompok yang khusus ini naik ke takhta sorga. Jadi dia tidak mengalami kematian. Ya. Dia di atas justru ditunggu
untuk menggantikan posisi setan yang memberontak dan mengalahkan dia. Ya, mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba, ya, dengan penebusan Yesus dan dengan keberanian kesaksian mereka. Ingat, sudah lihat itu orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa, ya, tidak mengikuti kehendak jiwanya sendiri. Di dalam nyawa atau jiwa itu terdapat apa? Perasaan, kehendak, dan pikiran. Ya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, totalitas. Orang-orang seperti inilah yang menjadi anak laki-laki. Jadi sudah lihat. Tapi ayat 17 bila ada keturunan lain. Dari mana mereka? Kelompok mana? Oh, itu adalah orang-orang Yahudi yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang belum percaya Yesus, ya. Ada banyak kan yang saya katakan hari ini. Ya, yang belum percaya Yesus sebagai Mesias. Dan tapi mereka hukum-hukum Allah. Tuhan menghargai karena itu dari Allah juga kan hukumnya. Dan kesaksian Yesus berarti orang Kristen, orang percaya. Yang masih tinggal sewaktu masa kesusahan besar. Itu yang dikatakan 1 Tesalonika 4. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal. Berarti ada kelompok yang sudah tidak tinggal, yang masih hidup, tetapi sudah diangkat duluan. Jadi sangat jelas dari berbagai sisi, dari berbagai ayat-ayat firman, itu sangat mendukung kebenaran yang kita sementara bicarakan ini. Oke? Jadi malam ini saya baru sempat membaca tetapi sudah mengaitkan dengan bagian-bagian yang lain di dalam pasal 12. Kita akan mempertajam lagi di minggu depan. Ya, di minggu depan. Nanti komunikasi banyak, kita akan di dalam grup, ya. Kalau ada hal-hal yang ini akan berkomunikasi di dalam grup. Tapi malam ini penyampaian materi saya dari sisi 2 perempuan dan 2 kota, walaupun kita baru menyinggung 1 perempuan, ya. Baru 1 perempuan. Nah, di bagian ini, dan selalu saudara ingat, semua peristiwa yang terbanyak, yang puncak, saya akan bicara khusus itu, nanti kita checklist. Semua peristiwa yang puncak itu terjadi di periode itu, 3,5 tahun. Ya. Jadi masa yang paling hebat, ya, tidak ada sebanding dengan itu. Baik yang positif maupun negatif, itu matang dan mencapai puncak, meledaknya itu semua di masa itu. Sebelum akhir dari dunia ini. Amin. Sampai sekian dulu.